Orang yang bisa membuat Xiao Yan menunjukkan ekspresi seperti itu tentu saja adalah pemimpin muda sekte Xuan Mendalam, Chen Xian. Xiao Yan dan dia tidak muncul di tempat yang sama, tetapi tidak disangka mereka akan bertemu di luar pegunungan 10.000 obat ini. Ada dua tetua di belakang Chen Xian. Xiao Yan tidak asing dengan kedua orang ini. Mereka adalah pengawal Chen Xian yang ditemui Xiao Yan di pameran dagang alkemis. Kedua orang tua ini juga alkemis. Tidak heran Chen Xian tidak takut. Dia sudah memiliki beberapa pembantu di alam pil. Xiao Yan mengernyitkan alisnya saat mengamati kedua lelaki tua itu. Kekuatan mereka berdua jauh lebih besar daripada Huang Yi. Kemungkinan besar mereka adalah Dou Zong bintang 9. Mereka akan agak merepotkan untuk dihadapi. Dengan menggunakannya, posisi Chen Xian di sekte Xuan Mendalam dapat diketahui. Ia bahkan memiliki dua Dou Zong bintang 9 yang menjaganya setelah memasuki alam pil. Jelas, sekte Xuan Mendalam menghargainya. Sebagian alasannya mungkin karena ia adalah pemimpin sekte junior. Namun, jika ia tidak berguna, kemungkinan besar ia tidak akan menerima perlakuan seperti itu bahkan dengan statusnya. Sementara Xiao Yan merenungkan statusnya, kelompok Chen Xian bergegas mendekat. Dia perlahan mendarat di bukit di depan banyak tatapan. Chen Xian menyapukan pandangannya ke sekeliling setelah mendarat. Setelah itu, pandangannya berhenti pada Xiao Yan, yang berada agak jauh. Dia sedikit terkejut. Seketika, wajahnya, yang biasanya dipenuhi aura feminin, menampakkan senyum lebar. Xiao Yan, sepertinya nasibmu cukup buruk. Jari Chen Xian menekan kipas logamnya. Kipas itu mengeluarkan suara, bam, saat dibuka. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke arah Xiao Yan sambil berbicara sambil tersenyum. Mata Xiao Yan tampak tenang saat ia menatap senyum sinis Chen Xian. Setelah itu, ia melirik kedua lelaki tua yang mengikutinya dari belakang. Ia tersenyum tipis dan bertanya, "Ya, apakah ini dukunganmu? Apakah menurutmu itu tidak cukup?" Chen Xian dengan lembut mengepakkan kipas logam berwarna ungu di tangannya dan tertawa pelan. Xiao Yan mengangguk perlahan. "Tapi menurutku itu sudah cukup." Ekspresi Chen Xian tiba-tiba berubah dingin. Senyum ganas terpancar di wajah kedua lelaki tua di belakangnya. Mereka melangkah maju dan dua aura agung terpancar keluar. Perubahan yang tak terduga itu menarik perhatian semua orang di bukit. Namun, tak seorang pun melangkah maju untuk mengulurkan tangan. Sebaliknya, semua orang mundur ke kejauhan, takut mereka akan terseret. Tidak jarang orang membalas dendam di alam pil. Karena itu, tak seorang pun merasa terkejut. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia melirik kedua lelaki tua itu dengan senyum ganas. Kedua orang ini memang cukup kuat. Namun, Chen Xian agak terlalu naif dalam berpikir bahwa keduanya dapat mengalahkan Xiao Yan. "Bunuh dia!" Chen Xian melambaikan kipas di tangannya dan tiba-tiba mengarahkannya ke Xiao Yan. Dia berteriak keras saat memberi perintah. "Dipahami." Kedua tetua itu segera menerima perintah Chen Xian. Douqi yang kuat keluar dari tubuh mereka. Tekanan yang sangat besar menyebabkan beberapa orang yang lebih lemah di sekitar merasa agak tertekan. Xiao Yan menyipitkan matanya. Lengannya perlahan terentang dari lengan bajunya. Api hijau giok bergerak-gerak di jari-jarinya seperti roh. "Keke, jadi dia saudara Chen Xian." Tepat ketika kedua belah pihak sedang dalam suasana saling menghunus pedang, tiba-tiba terdengar tawa. Semua orang segera melihat Song Qing dan Cao Ying melangkah maju perlahan. Chen Xian juga tersenyum saat melihat Song Qing. Jelas, keduanya saling kenal. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Ya, tidak disangka aku bisa bertemu dengan saudara Song di sini." Song Qing tersenyum. Matanya beralih ke Xiao Yan di sampingnya. Tampaknya ada konflik antara Chen Xian dan Xiao Yan. Apakah ada permusuhan di antara kalian berdua? Cao Ying menatap Xiao Yan dengan penuh minat. Setelah itu, dia menatap Chen Xian dan bertanya dengan senyum manis. "Aku punya dendam dengan orang ini." Chen Xian tidak berani meremehkan Cao Ying. Posisinya di Menara Pil adalah sesuatu yang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengannya, pemimpin sekte junior dari sekte Xuan Mendalam. "Ceka-ceka, kenapa kau jadi punya musuh di mana-mana?" Ekspresi menggoda terpancar di wajah menawan Cao Ying saat dia berjalan ke arah Xiao Yan dan tertawa. Mereka hanya sekelompok badut yang melompat-lompat. Xiao Yan tertawa dan menjawab dengan santai.
Apa katamu? Ekspresi Chen Xian berubah dingin setelah mendengar kata-katanya. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan berani memprovokasi dia dalam situasi seperti itu. Mata cantik Cao Ying dengan lembut menyapu Chen Xian dan dua lelaki tua di sampingnya. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, "Jika kalian semua datang ke sini, kemungkinan besar kalian datang karena item tugas di pegunungan 10.000 obat. Tempat ini tidak bagus. Meskipun kemampuan kalian cukup hebat, mustahil bagi kalian untuk merebut sesuatu dari tangan seorang Douzun elit. Oleh karena itu, saya sarankan agar kalian semua untuk sementara waktu mengesampingkan dendam kalian, bergandengan tangan, dan membicarakan hal ini setelah menyelesaikan masalah pegunungan 10.000 obat ini. Bagaimana menurut kalian?" Keke, Ying benar. Saat ini, tidak bijaksana untuk bertarung secara internal. Kalau tidak, semua orang tidak akan bisa mendapatkan barang-barang tugas mereka. Pada saat itu, kita akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Song Qing tersenyum setuju saat ini. Meskipun dia juga membenci Xiao Yan, dia tentu saja tidak bisa hanya berdiam diri di samping sejak Cao Ying membuka mulutnya. Chen Xian mengernyitkan alisnya sedikit setelah mendengar ini. Namun, dia tidak bisa mengabaikan saran Cao Ying dan Song Qing ini. Dia ragu sejenak sebelum menatap tajam ke arah Xiao Yan. Dia berkata dengan dingin, kali ini, aku akan membiarkanmu pergi demi Nona Cao Ying. Namun, kamu harus berdoa untuk dirimu sendiri begitu kita meninggalkan pegunungan 10.000 obat ini." Xiao Yan melirik Chen Xian dengan acuh tak acuh, tetapi terlalu malas untuk mengganggunya. Meskipun akan sedikit menyebalkan untuk membunuh Chen Xian, yang memiliki perlindungan 2 Douzong bintang 9, itu bukanlah tugas yang mustahil. "Hike, saudara Chen Xian benar-benar murah hati." Song Qing tersenyum mendengar kata-katanya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan dan tersenyum. "Saat ini, kami juga membutuhkan bantuan. Karena kami sudah saling kenal, kamu harus mengikuti kami. Saat kami mengalahkan binatang buas itu, kamu akan bisa mendapatkan sesuatu." Sudut mulut Xiao Yan terangkat tanpa sadar hingga muncul sedikit ejekan setelah mendengar kata-kata Song Qing. Dia ingin mencari petarung yang bebas, tetapi dia masih mengucapkan kata-kata yang begitu benar. Orang ini memang bukan orang baik. "Lupakan saja. Aku tidak terbiasa bekerja sama dengan orang asing. Song Qing dan Chen Xian ini jelas satu-satunya." Xiao Yan tidak mau repot-repot membuang napasnya pada mereka. Dia melambaikan tangannya secara acak. Setelah itu, dia berbalik dan menuruni lereng. Song Qing terkejut ketika Xiao Yan menolaknya. Wajahnya langsung berubah antara hijau dan putih. Tidak disangka Xiao Yan tidak memberinya muka apapun. "Xiao Yan, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Apa kau pikir kau bisa membunuh binatang buas itu sendirian?" Song Qing tanpa sadar berteriak dengan suara berat saat dia melihat Xiao Yan berbalik dan pergi. Cao Ying di sampingnya juga terkejut dengan keputusan Xiao Yan. Alisnya terangkat. Orang ini tampaknya sangat berbeda dari orang biasa. Meskipun kata-kata Song Qing mungkin mengerikan, apakah orang ini tidak menyadari situasi saat ini? "Hehe, saudara Song, aku sudah mengatakan bahwa tidak perlu memberikan muka kepada orang seperti itu. Kamu berpikir untuknya, tetapi dia tidak menghargainya. Dari apa yang kulihat, kita harus menyerang dan menghabisi orang ini. Itu akan menyelamatkanmu dari masalah nanti." Ekspresi jahat melintas di wajah Chen Xian saat dia tertawa dingin. Ekspresi kejam terpancar di wajah Song Qing saat mendengar kata-kata Chen Xian. Xiao Yan tidak memberinya muka di hadapan Cao Ying. Hal ini membuatnya sangat tidak senang. Kenapa tidak? Chen Xian tampaknya menyadari apa yang sedang dipikirkan Song Qing di dalam hatinya. Dia melangkah maju tanpa meninggalkan jejak, dan tangannya dengan lembut memotong udara di depannya. Melihat ini, tatapan Song Qing berubah dingin. Dia menatap punggung Xiao Yan sebelum mengangguk pelan. Ekspresi menyeramkan tampak lebih jelas di wajah Chen Xian saat dia melihat Song Qing menganggukkan kepalanya. Dia menoleh dan mengangkat dagunya ke arah dua tetua di sampingnya. Kedua tetua itu juga mengangguk dengan ekspresi menyeramkan saat melihat tindakan Chen Xian. Kaki mereka langsung menginjak tanah. Setelah itu, tubuh mereka berubah menjadi dua sosok manusia yang kabur saat mereka membawa dua hembusan angin kencang dan bergegas menuju punggung Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. "Bocah nakal, apakah kau hanya ingin pergi setelah menyinggung pemimpin sekte junior?" Serangan mendadak kedua lelaki tua itu telah melampaui ekspektasi banyak orang.
Saat mereka mendengar teriakan dingin di samping telinga mereka terkejut menyadari bahwa mereka berdua telah muncul di belakang Xiaoyan. Angin kencang di tangan mereka bagaikan bilah tajam saat mereka dengan kejam menebas leher Xiaoyan. Mati! Ekspresi ganas melintas di mata kedua lelaki tua itu saat mereka menatap Xiaoyan dari jarak dekat. Angin di tangan mereka meletus dan mendarat dengan keras di bagian belakang kepala Xiaoyan. Darah segar yang diharapkan tidak muncul saat kedua pisau itu mendarat. Kedua tangan itu menembus tubuh Xiaoyan. Pada saat yang sama, punggung Xiaoyan perlahan memudar. Bayangan sisa. Ekspresi kedua lelaki tua itu langsung berubah saat melihat ini. Angin dari tinju mereka mengguncang dan menghancurkan bayangan yang tersisa. Teriakan tergesa-gesa langsung terdengar dari tenggorokan mereka. Pemimpin sekte junior, hati-hati! Wajah Chen Xian dan Song Qing berubah ketika mereka mendengar teriakan tergesa-gesa dari kedua tetua itu, terutama Chen Xian. Kekuatannya tidak lemah, dan dia mengerti bahwa kedua tetua itu telah gagal ketika dia mendengar kata-kata mereka. Bocah ini benar-benar licik. Kaki Chen Xian menghentak tanah saat pikiran ini melintas di hatinya. Setelah itu, tubuhnya melesat mundur. Namun, ruang di belakangnya tiba-tiba terdistorsi saat sosoknya bergerak mundur. Sosok yang samar muncul dari distorsi itu. Api hijau giok melilit kepalan tangan sosok itu. Api itu merobek langit seperti kilat, semakin dekat ke punggung Chen Xian. Angin kencang dan panas yang tiba-tiba muncul di belakang punggung Chen Xian membuat hatinya terasa dingin. Dia dengan paksa membalikkan tubuhnya, dan kipas logam itu mengeluarkan suara, bam, saat tersapu di depannya. Boom! Tinju api itu tiba-tiba datang dan mendarat dengan keras di kipas logam itu. Seketika, suara logam yang jernih meletus darinya. Kekuatan dari pukulan itu diblokir oleh material aneh dari kipas logam, tetapi tinju Xiao yang tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan saat kekuatan tersembunyi yang melonjak meletus pada saat ini. Kekuatan tersembunyi itu menembus kipas logam itu sebelum menghantam dada Chen Xian dengan keras. Tubuhnya terpental ke belakang, menggesek tanah dan membentuk jurang yang sangat dalam. Kurang ajar. Chen Xian berusaha keras menstabilkan tubuhnya. Ekspresinya pucat saat seteguk darah segar berwarna merah terang keluar. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat dia berdiri tadi dengan mata terkejut. Sosok kurus perlahan muncul di tempat itu. Perubahan yang tak terduga ini membuat semua orang di bukit tercengang. Mereka menyaksikan Chen Xian dipaksa mundur dan memuntahkan darah dalam sekejap mata. Setelah itu, mereka melihat sosok yang perlahan muncul. Dalam sekejap, hawa dingin melonjak di hati sejumlah orang. Mereka diam-diam mundur lebih jauh. Tidak seorang pun menyangka Xiao yang tidak akan berlari secepat mungkin menghadapi barisan Chen Xian yang kuat ini. Sebaliknya, ia berani berpura-pura, menghindari kedua tetua, dan menyerang Chen Xian. Semua orang telah menyaksikan situasi itu sebelumnya. Jika reaksi Chen Xian sedikit lebih lambat, kemungkinan besar ia akan dibunuh oleh Xiaoyan. Beberapa keterkejutan muncul di wajah Song Qing yang berada tidak jauh darinya. Pemahamannya tentang Xiaoyan terbatas pada beberapa rumor. Selain itu, hal yang paling sering didengarnya adalah ujian 5 klan besar di kota Pil Suci. Meskipun penampilan Xiaoyan selama ujian cukup baik, itu tidak cukup untuk membuatnya merasa terkejut. Selain itu, kekuatan Xiaoyan hanya sekitar Douzong bintang 4. Kekuatan Chen Xian berada pada level yang sama. Namun, Song Qing tidak menyangka Chen Xian akan dikalahkan hanya dalam satu pertarungan. Mata cantik Cao Ying memancarkan cahaya aneh saat menatap Xiaoyan. Dia tidak menyangka Xiaoyan mampu bertarung bahkan dengan kekuatan spiritualnya yang kuat. Tidak heran dia menantang lembah sungai es saat itu. Dia juga tidak begitu menyukai Chen Xian. Dia juga tahu bahwa kata-kata Song Qing akan berdampak sebaliknya pada Xiaoyan. Meskipun dia tidak memiliki hubungan dekat dengan Xiaoyan, dia tahu bahwa harga diri Xiaoyan tidak akan kalah darinya. Xiaoyan pasti akan mengabaikan nada bicaranya yang murah hati. Selain itu, kekuatan yang ditunjukkannya memungkinkannya untuk mengabaikannya. Bocah, kau cari mati. Kedua tetua itu akhirnya pulih setelah Chen Xian dipukul begitu keras oleh Xiaoyan hingga ia memuntahkan darah dan terlempar ke belakang. Mereka berteriak dengan marah saat tubuh mereka bergerak. Setelah itu, mereka muncul di belakang Chen Xian. Keduanya mengulurkan tangan dan dengan paksa menerima Chen Xian. Bunuh bajingan ini. Aku ingin dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian.
Wajah Chen Xian ditutupi dengan ekspresi ganas setelah diterima oleh mereka berdua. Telapak tangan dari Xiao Yan benar-benar membuatnya kehilangan seluruh wajahnya, menyebabkan dia berteriak dengan gila-gilaan memberi perintah. Kedua tetua itu saling memandang ketika mendengar perintahnya. Namun, hanya satu dari mereka yang melangkah maju. Kecepatan menakutkan yang ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya membuat mereka berdua takut. Jika Xiao Yan lolos lagi, kemungkinan besar Chen Xian akan kesulitan untuk tetap hidup. Saat itu, mereka berdua akan menerima hukuman yang sangat berat dari sekte tersebut. Hukuman yang lebih buruk dari kematian. Anak nakal ini bukan orang biasa. Meskipun kekuatannya di permukaan hanya setara dengan Do Zong bintang 4, dia sangat merepotkan untuk dihadapi. Lelaki tua itu, yang melangkah maju perlahan, melirik Xiao Yan yang berada tak jauh darinya. Ia mendesah lagi dalam hatinya, merasa agak menyesal. Lagi pula, jika sesuatu terjadi pada Chen Xian, maka kau telah menyinggung pemimpin sekte junior. Ini sama saja dengan menyinggung sekte Shuan mendalam. Ekspresi lelaki tua itu gelap saat ia menatap Xiao Yan dan berbicara dengan suara serius. Lebih baik kau mengatakan kata-kata ini kepada pemimpin sekte juniormu. Selama ini, dialah yang telah menyinggung orang-orang. Xiao Yan tersenyum dan menjawab dengan suara lemah. Orang tua itu tampak lesu, dan dia merasa tidak bisa berkata apa-apa. Kata-kata Xiao Yan penuh dengan kebenaran. Xiao Yan dan Chen Xian tidak memiliki konflik besar. Namun, Chen Xian diam-diam menusuk Xiao Yan karena ada sedikit rasa tidak senang di hatinya. Meskipun dia tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya karena identitasnya. Dia perlahan melangkah maju. Sebuah douqi yang agung melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Energi yang kuat menyebabkan wajah sejumlah besar orang di bukit itu menunjukkan sedikit ketidaknyamanan. Hanya denganmu saja, kau tidak akan bisa menghentikanku. Xiao Yan mengangkat matanya pelan saat menatap lelaki tua itu, yang bertingkah seolah sedang menghadapi musuh besar. Xiao Yan kemudian melirik wajah Chen Xian yang garang dengan sikap acuh tak acuh. Orang tua itu tidak dapat menyangkal perkataan Xiao Yan. Dia mengerti kecepatan Xiao Yan yang menakutkan tadi. Meskipun kekuatan mereka berdua jauh melebihi kekuatan Xiao Yan, mereka jauh lebih rendah dalam hal kecepatan saja. Penatua Bai, mengapa kau tidak membunuh bajingan ini? Chen Xian, yang berada tidak jauh dari situ, berteriak dengan nada suara yang ganas sementara lelaki tua itu ragu-ragu. Kebenciannya terhadap Xiao Yan sudah bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Orang tua itu hanya bisa mendesah pelan setelah mendengar teriakan Chen Xian. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah bilah pedang besar sepanjang 5 kaki muncul. Seketika, ujung bilah pedang itu diarahkan ke Xiao Yan. Jari-jari kakinya menekan tanah, dan tubuhnya tampak seperti seekor burung saat dia menerkam ke arah Xiao Yan seperti kilat. Bilah pedang besar di tangannya tampak memiliki kekuatan yang membelah gunung saat merobek udara. Cahaya bilah pedang sebesar 10 kaki terbentuk di ujung bilah pedang itu. Setelah itu, pria itu dengan kejam menebasnya ke bawah. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat ia melihat serangan tajam lelaki tua itu. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya, dan tubuhnya bergetar. Setelah itu, ia menghilang dengan cara yang aneh saat suara gemuruh muncul. Pedang raksasa itu memotong udara dan mendarat. Pedang itu menghantam tanah kosong dengan kejam, menyebabkan seluruh bukit berguncang. Sebuah celah besar menyebar dari titik tempat pedang itu mendarat di tanah. Celah itu meluas ke bagian tengah bukit. Baru kemudian pedang itu perlahan berhenti. Semua orang menghirup udara dingin dengan lembut saat menyaksikan kekuatan penghancur yang dahsyat dari lelaki tua itu. Mereka buru-buru mundur lebih jauh. Sangat mudah bagi mereka untuk terlibat dalam pertempuran di level ini. Pria tua itu mengernyitkan alisnya setelah bilah pedangnya meleset. Kecepatan Xiao Yan benar-benar membuatnya sakit kepala. Matanya segera melihat ke tempat Chen Xian berada, tetapi dia tidak melihat aktivitas apapun di sana. Keluar! Mata lelaki tua itu tajam mengamati sekeliling saat hawa dingin melintas di matanya. Pedang besar di tangannya tiba-tiba dan tanpa ampun menebas ruang di sebelah kirinya. Sebuah penggaris hitam yang besar tiba-tiba muncul ketika bilah pedang itu memotong ruang, menghalanginya dalam proses tersebut. Sosok Xiao Yan pun terungkap pada saat yang sama. Xiao Yan menjentikan pergelangan tangannya dan penggaris berat itu dengan susah payah menghindari bilah pisau besar yang dingin itu. Tubuhnya berputar sedikit dan penggaris berat di tangannya diayunkan olehnya.
Penggaris berat itu membawa angin panas yang luar biasa kuat saat berayun ke arah kepala lelaki tua itu. Orang tua itu hanya mendengus dingin saat melihat serangan Xiao Yan. Yang menurutnya sulit dihadapi adalah kecepatan Xiao Yan. Jika itu adalah pertarungan langsung, dia yakin dia bisa menghancurkan semua douki di tubuh Xiao Yan dalam 10 serangan. Kekuatan Dou Zong bintang 9 adalah 5 bintang lebih kuat dari Xiao Yan terlepas dari bagaimana orang mengatakannya. Tidak mudah untuk mempersempit celah itu. Orang tua itu mengayunkan gagang pedangnya ke samping, dan douki di dalam tubuhnya melonjak keluar saat itu juga. Setelah itu, douki tersebut menggumpal di bilah pedang besar itu. Cahaya terang dan kuat muncul di bilah pedang itu hingga tampak seperti benda suci. Ki yang tajam dan dingin melesat ke segala arah, menyebabkan beberapa distorsi muncul. Penguasa berat itu bersiul. Namun, tepat saat hendak bertabrakan dengan bilah besar, tiba-tiba berhenti dengan cara yang aneh. Pada saat ini, tangan Xiao Yan yang lain dengan cepat membentuk serangkaian segel yang menyilaukan. 3 perubahan misterius api surgawi. Perubahan pertama. Xiao Yan berteriak dingin di dalam hatinya. Douki yang melonjak dalam tubuhnya segera melonjak. Dengan pemahaman Xiao Yan saat ini tentang 3 perubahan misterius api surgawi, pada dasarnya dia telah mencapai tahap di mana dia dapat menggunakannya sesuai keinginannya. Lonjakan doukinya tidak bersuara. Tidak diragukan lagi itu jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Melonjaknya douki dalam tubuh Xiao Yan juga menyebabkan auranya meningkat saat ini. Kekuatan yang terkandung dalam penggaris berat itu juga meningkat dengan cepat. Akhirnya, ia bertabrakan dengan keras dengan bilah pedang besar dan terang di depan mata lelaki tua itu yang tercengang. Suara yang menggetarkan bumi bergema di atas bukit. Seketika, angin yang menakutkan bertiup dalam bentuk melingkar, bersiul seperti badai, dengan mereka berdua menjadi titik fokus. Angin itu memaksa semua orang di sekitarnya untuk mundur dengan cara yang menyedihkan. Suara pelan tiba-tiba muncul di tengah badai. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis saat ini. Matanya yang menyipit menangkap suara retakan kecil saat suara itu tiba-tiba muncul di bilah besar. Bagaimana kekuatan bocah ini bisa meningkat begitu cepat? Ekspresi lelaki tua itu menjadi jauh lebih buruk saat dia merasakan tekanan yang disalurkan ke tangannya. Apakah bocah nakal ini mencoba bersikap lemah untuk memakan yang kuat sejak awal? Sementara pikiran ini masih terngiang di hati lelaki tua itu, kekuatan yang dipancarkan dari penggaris berat itu tiba-tiba meletus sekali lagi. Di bawah angin yang mengerikan ini, bahkan dia terguncang sampai-sampai kakinya harus melangkah mundur. Wajah Xiao yang tiba-tiba berubah gelap dan dingin setelah berhasil memaksa mundur lelaki tua bermarga bayi ini. Ia tidak ragu-ragu saat jari-jari kakinya menekan tanah. Setelah itu, ia berubah menjadi badai liar yang menyapu Chen Xian yang berada tidak jauh darinya. Kamu mencari kematian. Melihat Xiao Yan berani menyerbu, tetua lainnya yang melindungi Chen Xian menampakkan ekspresi muram sambil menjerit penuh amarah. Namun, teriakannya baru saja terdengar ketika sosok manusia berwarna perak muncul di depannya sebelum dia bisa menghentikan Xiao Yan untuk menyerang. Sosok ini seperti tank berbentuk manusia saat menyerang tetua, membawa serta angin yang sangat kencang. Sosok manusia berwarna perak yang tiba-tiba muncul mengejutkan tetua sekte Xuan mendalam ini. Dia bisa merasakan bahwa sosok berwarna perak itu tidak jauh lebih lemah darinya. Saat dia terkejut, sosok berwarna perak itu menghampirinya. Tinju logamnya diayunkan, menciptakan badai yang mengganggu tetua sekte Xuan mendalam ini. Wajah Chen Xian yang garang akhirnya berubah sedikit setelah melihat tetua ini ditahan. Kakinya menginjak tanah, dan tubuhnya bergerak mundur. Dia menyadari bahwa Xiao Yan sedang mengincarnya. Meskipun Chen Xian memiliki kesadaran yang baik akan situasi tersebut, bagaimana kecepatannya dapat dibandingkan dengan Xiao Yan? Terlebih lagi, Xiao Yan bahkan telah menggunakan perubahan pertama dari 3 perubahan misterius Sky Fire. Oleh karena itu, setelah Chen Xian baru saja mengambil langkah keduanya, ruang di depannya tiba-tiba terdistorsi. Segera, sebuah sosok perlahan muncul di depannya. Wajah muda sosok itu saat ini ditutupi oleh niat membunuh yang menyebabkan seluruh tubuhnya terasa dingin. Apakah kau pikir aku tidak bisa membunuhmu hanya karena ada seseorang yang melindungimu?